Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihin dan solihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendengar sabda Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan ridhonya di dalam amal-amal yang diperbuat oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan murkanya di balik dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara orang-orang ramai yang diremehkan manusia. Masya Allah, maka kita tidak boleh meremehkan tiga hal ini. Yang pertama, amal-amal yang kemudian mengundang ridha Allah. Sesungguhnya amal bukanlah besar atau kecilnya, bukanlah dahsyat atau dianggap remehnya, tetapi amal yang ingin kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang diridhoinya. Berapapun besarnya amal, kalau tanpa ridha Allah, apalah gunanya? Dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ahsanu amala, amal yang paling ikhlas niatnya dan paling kemudian mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah yang fardu, kita perlu memiliki amal-amal yang kemudian kita rahasiakan. Kita jaga, meskipun kecil kita dawamkan. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 783, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqala. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling dawam, yaitu yang terus menerus meskipun sedikit. Al-Imam Abu Dawud mencontohkan bagaimana beliau ketika menyeberang dengan perahu di sungai Tigris. Sudah sampai setengah perjalanan, dia bilang kepada tukang perahu, "Pak, bisa tidak balik sebentar? Karena ada orang bersin di tepian." Ketika ada orang bersin di tepian, dia mengucapkan tahmid. Belum ada yang mengucapkan tarhim kepadanya. Kemudian Imam Abu Dawud mengatakan, "Bisa tidak Pak, balik sebentar saja Pak?" Tak lama kemudian, tukang perahu itu dibayar oleh Imam Abu Dawud, lalu mendayung balik, dan kemudian Imam Abu Dawud mengatakan kepada orang yang bersin itu, "Yarhamukallah." Lalu baru kemudian setelah itu Imam Abu Dawud minta tukang perahu kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika hari berikutnya, ternyata semua orang yang ada di dalam perahu itu bermimpi. Ada suara menyatakan bahwa Imam Abu Dawud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Sebagaimana kata-kata beliau, la'ala mujabat doa. Mudah-mudahan kalau beliau membalas dengan yarhadikumullah wa yuslih balakum, itu doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan pernah meremehkan dosa kita kepada Allah. Karena bukan besar kecilnya dosa, tetapi kata Fudail bin Iyad, ini adalah seberapa besar, maha besarnya zat yang kita durhakai. Allah Subhanahu wa Ta'ala barangkali memberikan satu dosa besar, tetapi membuat yang melakukannya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian dia bertaubat. Itu jauh lebih baik daripada seorang melakukan dosa-dosa kecil tetapi selalu meremehkan dosa itu tanpa sadar ternyata dosa itu yang membuat dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, jangan pernah kita meremehkan sama manusia, karena boleh jadi kekasih-kekasih Allah itu adalah atqiyaul akhfiya, orang-orang takwa yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, kita tidak patut mengukur kemuliaan dengan harta, dengan paras, dengan nasab keturunan, bahkan dengan kedudukan.
Tetapi satu-satunya adalah inna akramakum indallahi atqakum, yaitu takwa. Sayangnya takwa tidak ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam wajah kita, sehingga kita tidak tahu mana yang lebih bertakwa dari kita dan mana yang kurang bertakwa dibanding kita. Kesimpulannya, kata Imam Nawawi, teruslah berusaha bertakwa dan tawadhu'lah. Jangan pernah melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, karena boleh jadi mereka hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.